Media Malaysia kini sesumbar untuk susul ranking FIFA skuad Garuda menjelang 3 laga terdekatnya. Ambisi besar Ole Romaini untuk kembali membela skuad Garuda kini terus diperjuangkan menjelang putaran keempat. Kelvin Verdong terus mendapatkan hujatan setelah laga debutnya berakhir dengan kekalahan telak bersama Lille di Liga 1 Prancis. Aksi trio pemain timnas Indonesia tersaji menarik di Liga Thailand demi bisa meraih kemenangan. Shane Patinama terus tampil gemilang dan kembali sumbangkan 1 assist berkelas bersama Buriram United. Sosok Emil Audero kembali nobatkan pemain terbaik bersama klubnya di laga lanjutan di Serie A Italia baru-baru ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Emil Audero kini kembali tampil impresif di saat Cremonese ditahan imbang Parma 0-0 di laga lanjutan di Serie A Italia. Menjamu Parma di Stadio Giovanni Zeni, Cremonese gagal mendulang 3 poin. Pertandingan ketat membuat kedua kubu sama-sama kesulitan untuk cetak gol di sepanjang laga. Penjaga gawang timnas Indonesia yaitu Emil Audero pun kembali tampil impresif di laga ini. Sofascore bahkan menobatkan sosok Emil Audero sebagai pemain terbaik dengan poin tertinggi. Meskipun mendominasi penguasaan bola, namun Cremonese tampil kurang efektif, di mana tim yang dibela oleh Emil Audero itu hanya mampu melepaskan 3 tembakan berbanding 15 shot milik Parma. Beruntung Cremonese memiliki Emil Audero yang tampil konsisten di bawah mistar gawang, di mana Emil Audero sukses melakukan 3 save krusial. 2 diantaranya menggagalkan peluang di dalam kotak penalti. Dalam hal ini tambahan 1 poin memperpanjang rekor tanpa terkalahkan Cremonese di 4 pertandingan di awal Serie A Italia ini, di mana 2 laga diantaranya berakhir dengan kemenangan dan sisanya berakhir imbang. Cremonese kini berada di peringkat ke-6 klasemen di Liga Italia dengan raihan 8 poin dari 4 laga. Adapun Parma terpuruk di posisi ke-18 dengan koleksi 2 poin. Kabar gembira kini terus datang dari sosok Ole Romaini. Pasca mengalami cedera panjang, striker andalan skuad Garuda itu kini telah memulai latihan intensif demi memenuhi ambisinya untuk membela timnas Indonesia di putaran keempat. Awalnya, melalui unggahan di Instagram pribadinya, ia tampak menunjukkan dirinya sudah kembali berlatih. Ya, sebelumnya, bintang timnas Indonesia ini memang telah menyatakan kesiapannya untuk kembali bergabung ke skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Namun meski demikian, kala itu Erick Thohir menegaskan bahwa pemanggilan Ole Romaini akan menunggu lampu hijau dari tim medis. Perkembangan Ole Romaini pun kini terus dipantau secara ketat oleh tim dokter klubnya, dan kesembuhannya harus benar-benar dipastikan sebelum ia bisa kembali memperkuat skuad Garuda. Kembalinya Ole Romaini tentu sangat dinantikan, terutama karena timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial dalam 3 hari, yaitu melawan Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 dan melawan timnas Irak pada 11 Oktobernya. Tentunya lini depan timnas Indonesia saat ini dinilai akan semakin tajam, apalagi sudah diperkuat oleh pemain baru seperti Mauro Zylstra dan juga Miliano Jonathans. Ya, performa Ole Romaini bersama timnas Indonesia sebelumnya memang seperti fenomenal, di mana dari 4 penampilannya ia berhasil mencetak 3 gol, termasuk di saat melawan Australia, Bahrain, dan juga Cina. Hal ini tentunya membuktikan bahwa Ole Romaini adalah sosok striker nomor 9 yang selama ini dibutuhkan, di mana tekadnya untuk kembali bertanding begitu kuat, dan ia berharap dapat segera pulih. Saya rasa ini bagus sekali buat kita, karena kita akan fokus untuk putaran keempat, tutur pengamat sepak bola yaitu Roni Pangemanan, atau yang akrab disapa Bung Ropan, dikutip dari akun YouTube pribadinya. Ya, dengan latihan yang rutin, tentu Ole Romaini diprediksi akan siap dipanggil oleh timnas Indonesia dalam beberapa minggu ke depan, di mana kehadirannya akan menjadi suntikan motivasi dan bisa membuat lawannya seperti Arab Saudi dan juga Irak merasa gentar. Namun, meskipun dipanggil peluangnya untuk langsung bermain sebagai starter masih belum pasti, opsi terbaik mungkin ia akan bermain sebagai super sub di babak kedua untuk menguji kebugarannya. Imbuh Bung Ropan. Bek kiri timnas Indonesia yaitu Kelvin Verdong kini tampil gemilang di laga debutnya di Ligue 1 Prancis di saat Lille kalah dari Lens dengan skor akhir 3-0. Hal itu sangat disayangkan. Meskipun secara statistik dan rating menjadi pemain terbaik Lille versi FotMob, namun fans Lille tidak puas dengan penampilan Kelvin Verdong dan melontarkan hujatan di sosial media. Yah, Lille sendiri kalah dari Lens lewat 3 gol yang dicetak oleh Said, Taufin, dan juga Fofana. Kemudian di gol Taufin, fans Lille pun melontarkan kritik kepada Kelvin Verdong. Tapi Verdong, kenapa kau biarkan Taufin menembak? Gila, tulis akun XJo. Yah,
Sementara fans lain melontarkan cacian hingga kritik karena tidak puas dengan permainan bintang timnas Indonesia itu. Verdong, dia payah sialan. Tulis akun X Hazardino. Verdong, dia sudah tidak berdaya untuk saat ini. Tulis akun X Kulo. Ya selain itu, ada fans yang tidak puas dengan kepemimpinan wasit dan menyamakan dengan aksi Kelvin Verdong. Wasted. Selivel Verdong. Tulis akun Skayux. Verdong, kalau aku bertahan seperti itu di distrik, aku dimarahi habis-habisan. Tulis akun Lulu. Ya namun meskipun Kelvin Verdong dihujani hujatan di laga debutnya, terlihat ia mendapatkan rating mentereng. Menurut statistik versi VoteMob, Kelvin Verdong mendapat rating 7,2 dan menjadi yang tertinggi di kubu Lale bersama Haraldsson. Di laga itu ia tercatat bermain 72 menit dengan 1 shots, 79% akurasi umpan, 1 kali menciptakan peluang, 4 kali kontribusi bertahan, 1 blok tendangan, 88 sentuhan, 1 sentuhan di kotak penalti lawan, dan 50% akurasi umpan panjang. Selain itu, ia sukses 2 kali tackles, 1 kali clearance, 9 kali recoveries, 50% duel bawah, serta 80% duel udara. Dalam hal ini, catatan tersebut bisa menjadi bukti bahwa debut Kelvin Verdong sangat impresif meskipun ada beberapa kritik yang ia terima. Timnas Malaysia kini meyakini punya peluang besar untuk menyalip posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Ya sebelumnya pembaruan peringkat ranking FIFA yang dirilis pada Kamis kemarin semakin memperlihatkan jarak yang kian tipis antara kedua negara. Di mana pada update terbaru itu, Timnas Indonesia justru harus turun peringkat setelah tampil di 2 laga FIFA Matchday September kemarin. Skuad Garuda saat ini pun berada di posisi ke-119 dunia. Padahal Timnas Indonesia sebenarnya memperoleh tambahan 3,39 poin berkat kemenangan 6-0 atas Chinese Taipei dan hasil imbang melawan Timnas Lebanon. Namun, posisi tersebut tetap membuat skuad Garuda berada di urutan ketiga ASEAN setelah Thailand dan Vietnam. Sekaligus harus waspada dengan posisi Malaysia yang terus mendekat. Ya Timnas Malaysia memang mencatatkan lonjakan peringkat yang signifikan setelah menyapu bersih kemenangan atas Singapura dan juga Palestina pada FIFA Matchday September kemarin, di mana Timnas Malaysia naik 2 peringkat ke urutan ke-123 dunia. Posisi itu kini hanya terpaut 4 strip dari Timnas Indonesia. Dalam hal ini media asal negeri jiran yaitu Berita Harian menilai bahwa momentum ini membuka jalan bagi Malaysia untuk mendekati sekaligus menyalip rival tradisionalnya. Peringkat 123 dunia membuat Malaysia hanya terpaut 4 peringkat dari rival tradisionalnya, Indonesia, yang turun 1 peringkat ke peringkat ke-119. Tim nasional berpeluang menambah poin setelah menjalani 3 laga kompetitif lagi di tahun ini, tulis Berita Harian. Ya masih menurut Berita Harian, ada 3 pertandingan internasional yang bisa dimanfaatkan pasukan Peter Klamovski untuk menambah poin dan memperbaiki posisi di ranking FIFA, di mana ketiganya adalah laga lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Di momentum ini, tim Harimau Malaya diyakini berpeluang meraih hasil maksimal dan merangsek ke jajaran posisi ke-120 besar dunia di tahun depan. Mereka akan menjalani 3 pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027. 2 diantaranya melawan Laos pada bulan Oktober dan Nepal pada bulan November, tulis media tersebut. Berdasarkan ketiga pertandingan tersebut, besar kemungkinan Timnas Malaysia akan masuk ke dalam peringkat ke-120 besar dunia di tahun 2026. Tutup media tersebut. Tiga pemain Timnas Indonesia, yaitu Sandy Walsh, Shane Patinama, dan juga Pratama Arhan bermain di laga Bangkok United kontra Buriram di Liga Thailand. Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Arhan bermain sejak menit pertama. Sandy Walsh dan Shane Patinama berada di kubu Buriram yang bertamu ke markas Bangkok United, klub yang menaungi Arhan Pratama. Buriram kemudian membuka keunggulan di menit ke-8, di mana Shane Patinama melepaskan crossing dari sisi kiri yang bisa dimaksimalkan oleh Supachai. Tim tuan rumah pun kemudian bisa menyamakan kedudukan di menit ke-23 lewat penyelesaian akhir Richairo di dalam kotak penalti. Tidak lama tim tamu kembali unggul di menit ke-43 melalui Faisal. Skor 2-1 pun tidak hanya bertahan hingga turun minum, akan tetapi hingga laga selesai. Menariknya, pemain-pemain Timnas Indonesia ini bermain hingga melewati waktu jeda, di mana Arhan yang sempat menunjukkan kemampuannya dalam melakukan lemparan jarak jauh diganti di menit ke-79 dan menjadi pemain terakhir Bangkok United yang disubstitusi. Sementara Sandy Walsh dan Shane Patinama tidak diganti oleh pelatih Buriram hingga laga usai. Ya, Arhan sejauh ini sudah 3 kali bermain untuk Bangkok United, di mana seluruh laga yang dilakoni oleh Arhan di musim ini untuk Bangkok terjadi di ajang Liga Thailand. Bagi Shane Patinama, laga melawan Bangkok ini adalah yang keempat untuk Buriram di musim ini, dengan perincian 3 di Liga Thailand dan 1 di AFC Champions League Elite. Dari 4 laga itu, Shane Patinama sudah mencetak 2 assist, sedangkan Sandy di musim ini sudah bermain 6 kali untuk Buriram di musim ini. Selain bermain di 4 laga di Liga Thailand, Sandy Walsh juga sekali bermain di AFC Champions League Elite dan
dan 1 kali berlaga di ASEAN Club Championship. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.